Halo Sobat JKN, bertemu lagi dalam podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Pada hari ini kita akan membahas nih tentang pelayanan di IGD di FKRTL. Perkenalkan, saya dengan Dr. Lady dari bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber nih, Sobat JKN dari Rumah Sakit Hermina Arca Manik bersama dengan Dr. Rega. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan narasumber kita pada hari ini. Silakan dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siang menjelang sore kali ya dok ya. Halo Sobat JKN. Perkenalkan saya Dr. Rega selaku PIC pelayanan JKN di Rumah Sakit Hermina Arca Manik. Ya, mungkin pertanyaan pertama ya dok ya, apa saja sih yang termasuk kriteria kegawat daruratan sesuai dengan Permenkesnya, di mana kan sebetulnya kriteria kegawat daruratan itu tuh ada dok ya, di regulasi di Permenkes nomor 47 tahun 2018. Sebenarnya untuk mungkin akhir-akhir ini kan sedang ramai ya tentang terkait, saya nggak di-cover nih pelayanan IGD dengan jaminan BPJS Kesehatan. Banyak pasien yang ditolak. Ya, sebenarnya secara prinsip pelayanan untuk di rumah sakit kami sebenarnya tidak ada perubahan antara dulu dengan sekarang ya. Di kita mengacu pada Permenkes 47 tahun 2018 itu ada 5 kriteria tentang kegawat daruratan ya. Mulai dari mengancam nyawa atau membahayakan orang lain. Lalu ada gangguan pernapasan, jalan napas, mengancam nyawa, lalu penurunan kesadaran, yang satu membutuhkan tindakan segera. Sebenarnya tidak jauh dari 5 kriteria itu. Selama memenuhi kriteria itu sebenarnya pelayanan IGD bisa diberikan ya. Gitu dok. Jadi memang asal memenuhi kriteria ya dok ya, gitu. Jadi kan mungkin kalau dari pandangan medis dan pandangan orang awam ya dok ya, kriteria gawat darurat itu kan sangat berbeda ya dok ya. Mungkin menurut orang awam, masyarakat itu demam saja tuh sudah termasuk kegawat daruratan gitu ya dok. Kalau misalkan di rumah sakit ya dok ya, secara medisnya gitu, bagaimana sih cara menentukan apakah kondisi tersebut termasuk kondisi kegawat daruratan yang harus ditangani di IGD dok? Mungkin dari 5 kriteria itu kan memang masih secara general ya dijelaskannya. Mungkin kalau bisa dilihat per kasus sendiri, contohnya adalah kasus seperti orang yang memiliki riwayat asma, sesak napas, sesak berat, datang ke IGD itu pasti bisa dijaminkan untuk pelayanan di IGD-nya. Tapi beda halnya dengan kasus-kasus datang hanya batuk pilek atau demam tapi suhunya 37, 38 seperti itu. Lalu misalkan cuman hanya nyeri sendi, sakit gigi, itu mungkin kalau datang ke IGD jatuhnya tidak bisa dijaminkan dalam BPJS Kesehatan ya. Tapi jika kasusnya seperti tadi sesak nafas, nyeri dada, terus demam di atas sampai 40, apalagi anak dengan riwayat kejang, lalu butuh tindakan segera misalkan luka robek atau kecelakaan, itu pasti datang ke IGD itu pasti bisa dijamin. Mudahnya seperti itu ya untuk menggambarkannya. Bila kriteria di luar itu, mungkin yang harus diselaraskan adalah persepsi antara pasien dan keluarga serta tenaga medis ya. Kadang kan ada keluarga itu bilangnya anak saya rewel nggak mau makan, itu sudah panik gitu ya datang ke IGD. Mungkin yang harus dijelaskan nanti adalah dari rumah sakit mengenai kriteria itu kepada keluarga pasien penyampaiannya. Paling ditambahkannya nanti ketika di rumah sakit sendiri kan, untuk menyelaraskan persepsi itu di rumah sakit ada tools namanya triase. Di sana akan dijelaskan apakah dia gawat darurat, darurat tidak gawat, gawat tidak darurat, ataupun tidak keduanya. Nah, itu nanti yang jadi bahan dasar penilaian tenaga medis untuk menyatakan dia kasus emergensi atau bukan, seperti itu. Berarti dari yang triase itu ya dok ya, penilaian dia masuknya gawat darurat kah, gawat tidak darurat, atau tidak gawat tidak darurat gitu, yang memang pada saat peserta itu datang, pasien itu datang, harus dinilai itu dulu, baru penentuan secara medisnya seperti apa, barulah ditangani ya dok ya. Jadi tidak semata-mata semua pasien itu harus ditangani langsung gitu ya, tetap harus ada penilaian dari triase tersebut ya dok ya. Gitu. Nah,
Dok, bagaimana sih dok mekanisme pelayanan di IGD dengan misalkan pasien saya nih punya BPJS nih, peserta BPJS. Nah, bagaimana dok mekanisme di IGD? Baik, untuk alur pelayanan IGD di kami sebenarnya pasien nanti datang ke rumah sakit akan langsung ke unit IGD ya. Di unit IGD sendiri nanti pasien akan diperiksa oleh petugas triase kami, ada perawat ataupun dokter, sambil biasanya keluarga kita bantu untuk minta bantu untuk registrasi ya. Hanya sebatas untuk mendaftarkan saja. Sebenarnya nanti dalam pemeriksaan triase itu dinyatakan apakah ada emergensi, gawat darurat atau tidak. Nanti walaupun ada triase itu akan diberikan penanganan. Biasanya yang membedakan hanya durasi penanganan ya. Biasanya kalau tidak emergensi itu memang durasinya bisa sampai 30 menit secara peraturannya ya. Bila kasus emergensi itu kalau yang butuh tindakan segera banget, bahkan di tempat triase akan langsung dilakukan tindakan medis ya. Seperti itu. Nanti keluarga selesai registrasi biasanya akan dijelaskan sudah ditangani, diberikan tindakan apa saja, nanti dijelaskan hasil triase. Oh gitu. Berarti sebetulnya kalau untuk pelayanan IGD itu bisa pasiennya memang pulang kalau dia sudah membaik ya dok. Betul. Ya, bisa dilanjutkan ke rawat inap betul. Gitu ya dok. Jadi nanti dari hasil penilaian tim medis dari triase dilakukan tata laksana awal. Nanti setelah di tata laksana awal dan diobservasi akan ada dua pilihan, apakah dia rawat jalan pulang dan dianjurkan untuk kontrol biasanya, lalu ataupun jika memang butuh pelayanan lanjutan, observasi lanjutan akan ke rawat inap baik ke intensif atau ruang biasa. Oke, wah banyak banget ya dok ya informasi terkait ini yang harus peserta JKN tahu gitu ya supaya tidak ada mispersepsi lah ya. Betul. Di luar sana. Dok, apakah semua kasus kegawat daruratan ini bisa dijamin oleh program JKN sendiri dok? Lalu kalau bagaimana dengan kasus-kasus yang memang sebetulnya dia tidak bisa masuk ke penjaminan di pelayanan IGD dok, di fasilitas kesehatan dok? Kalau untuk penjaminan memang di rumah sakit sendiri untuk yang dijaminkan BPJS Kesehatan adalah yang memenuhi kriteria emergensi ya. Jadi untuk kasus yang tidak gawat dan darurat biasanya untuk di rumah sakit kami antara dia dengan penjaminan lain ataupun menjadi pasien penjaminan pribadi ya. Nah, apa yang dilakukan di rumah sakit kami biasanya untuk kasus yang tidak emergensi memang kami tangani terlebih dahulu. Nanti kami sarankan untuk kontrol ke poliklinik ataupun ke PPK 1 sesuai dengan alur rujukannya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus spesifiknya mah tidak ada ya dok ya? Secara gitu. Spesifik mungkin itu yang membedakan medis dengan umum ya. Secara penilaian umum mudahnya memang akan dinilai dulu oleh petugas triase seperti itu. Jadi sulit kalau ditanya diagnosis apa sih yang emergensi gitu. Karena ada diagnosis A bisa jadi emergensi, bisa tidak emergensi. Contohnya mungkin saya kasih contoh ya dok, adalah seperti kasus diare ya. Ada diare yang hanya mungkin 2-3 kali per hari datang kondisi biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang diare walaupun baru 1 kali tapi tensinya bisa drop, itu bisa jadi emergensi. Jadi memang kalau dilihat kasus by kasus susah, bagusnya enaknya dilihat melalui triase itu. Jadi dikembalikan lagi ya dok ya ke triase penilaian medisnya seperti apa ya dok ya. Baik, lalu dok, bagaimana sih dok kalau misalkan kan ada pasien ya namanya kalau udah sakit itu suka lupa lah ya membawa kartu JKN-nya gitu. Nah, panik. Ya namanya panik ya gitu kan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu bagaimana dok alur pelayanan di rumah sakit? Kalau di kita sih tetap pelayanan IGD, pertama kita penjaminan adalah tahap kedua ya. Kita bila pasien datang ke IGD, kita triase, kita berikan tata laksana awal hingga stabil. Setelah itu baru dimulai dengan proses registrasi. Biasanya di kami cukup dengan KTP ya. Itu bisa membuktikan dia bisa dijaminkan dengan BPJS Kesehatan ataupun tidak setelah ditentukan triasenya. Oh gitu. Jadi bisa pakai KTP ya dok KTP ya? Atau gitu. Bila hafal NIK. Karena kita cuma membutuhkan NIK ya sebenarnya itu. Iya. Nanti kalau tinggal menunjukkan KTP atau NIK, maka tetap bisa dijaminkan di program JKN ya dok ya. Tapi ya kembali lagi ya dok ya, triasenya harus memenuhi gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, sebetulnya ada nggak sih dok perbedaan layanan kegawat daruratan di IGD untuk pasien JKN, pasien BPJS Kesehatan dengan pasien-pasien umum atau dari asuransi dok? Sebenarnya untuk pelayanan di IGD sendiri tidak ada bedanya ya, karena memang prinsip utamanya tadi adalah penanganan triase
dilakukan tata laksana awal, baru kita akan melihat proses ke belakangnya untuk penjaminan rawat inap atau rawat jalan di akhirnya. Jadi secara garis besar sih penanganan kegawat daruratannya tidak ada bedanya. Oh, nggak ada ya dok ya. Berarti memang siapapun itu pelayanan tetap sama ya dok betul. ya gitu, karena kan sering banget gitu ya dok ya. Pasien-pasien atau peserta-peserta tuh cerita-cerita gitu, oh beda pelayanan dengan BPJS dan umum atau dengan asuransi lain. Kalau BPJS dinanti-nantiin periksanya, padahal kan sebetulnya tadi yang seperti dokter jelaskan bahwa pelayanan di IGD itu dilihat dari emergensinya dulu, dari triasenya dulu ya dok ya, bukan dari penjaminan pesertanya atau pasiennya itu apa gitu ya dok ya. Oke, nah menurut dokter ya dok ya, gimana sih pandangan dokter dari pihak rumah sakit sendiri terkait pelayanan IGD yang menggunakan BPJS Kesehatan? Terus apa saja sih dok tantangan dan solusi-solusi yang biasanya dokter dan teman-teman dokter di fasilitas kesehatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dok? Pengalaman pelayanan IGD untuk penjaminan BPJS Kesehatan sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman ke pasien itu sangat membantu sebenarnya. Justru yang kesulitan itu pasien yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya, itu yang justru membuat pelayanannya setelah ditangani gawat darurat kedepannya mau apa itu biasanya mengambang tuh, pasien terhalang biaya lah, terhalang keputusan keluarga. Tapi bila dengan adanya jaminan kesehatan nasional, ya kita pun sebagai tenaga medis tidak ragu gitu, kita mau periksa ini, periksa itu sampai akhirnya pasien stabil, baik pulang ataupun dirawat inap, itu lebih mudah bagi kitanya, sehingga justru dengan punya jaminan kesehatan nasional itu akan lebih baik sebenarnya untuk pelayanan di IGD. Lalu kalau sulitnya mungkin itu ya proses edukasi ke pasien ya, apalagi kan kalau pasien datang ke IGD panik lah ya, aduh keluarga saya lemes, nggak sadar ini. Nah itu proses menjelaskannya dengan kondisi keluarga yang panik, gimana kita menenangkan keluarganya, itu yang sampai harus paham, itu sih yang jadi tantangan pengelolaan IGD ya. Karena kan banyak juga ya dok ya cerita gitu, iya ini dari rumah sakit nggak bisa dijamin, padahal udah punya BPJS-nya, tiap bulannya bayar gitu kan ya, padahal kan memang ya dilihat lagi ya kondisinya ya dok ya. Gitu. Terus dok, kalau untuk kasus-kasus kegawat daruratan gitu biasanya harus tetap sampai selesai ditangani di IGD-nya, atau apakah memang bisa dirujuk atau seperti apa? Nah, untuk pelayanan IGD sebenarnya itu kembali lagi ke kemampuan pelayanan di tempat pasien berobat. Sebenarnya memang kalau di kami itu ada mungkin tiga alur ya. Pertama, pasien pulang dengan kondisi stabil setelah ditangani. Kedua, memang dirawat inap baik intensif ataupun rawat inap biasa. Bila kami tidak ada fasilitas, biasanya contohnya paling sering di rumah sakit kami adalah kasus serangan jantung ya, karena kami tidak punya fasilitas cath lab untuk pasang ring, biasanya itu kami rujuk. Jadi secara garis besar pasti ujungnya akan tiga itu. Oke, dok. Nah, yang terakhir nih dok ya, ada nggak dok edukasi untuk masyarakat kita ya dok ya, di luar sana gimana pentingnya menggunakan BPJS Kesehatan atau di dalam program JKN ini pada pelayanan di IGD dok? Nah, kalau dari kami sih edukasinya adalah pentingnya program jaminan kesehatan ini, justru kita sebagai pasien tidak perlu khawatir lagi siapa yang akan menanggung beban pembiayaan kita ya, karena jujur biaya pengobatan zaman sekarang itu tidaklah murah gitu ya. Dengan adanya jaminan kesehatan ada kepastian baik pelayanan, pengobatan hingga akhirnya proses penyembuhan dari pasien itu sendiri. Itu sih dok. Kelebihan dengan adanya jaminan kesehatan nasional. Jadi peserta lebih bisa terjamin ya dok ya gitu. Lebih ada kepastian lah ya dok. Kepastian nih ya gitu. Ya. Oke. Mungkin ini beneran ya dok ya yang terakhir ya dok. Terakhir closing statement nih dok untuk pelayanan di IGD, di FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, rujukan tingkat. Kalau untuk dari saya sih closing statementnya, pertama untuk pasien tetaplah tenang ya, bila ada keluarga yang mengalami kasus gawat daruratan, tetap tenang, bawa ke IGD, nanti akan kita tangani. Untuk masalah penjaminan selama ada JKN pun pasti ada kepastian tentang pelayanan di IGD. Gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya dok ya. Yang pertama, yang pasti pasien tidak perlu khawatir
tidak ditangani ya dok ya betul. di IGD, nanti akan dinilai oleh petugas medis di rumah sakit atau di klinik utama bahwa pasien tersebut tuh masuknya kepada triase mana ya dok ya? Betul. Apakah triase gawat darurat, gawat tidak darurat, atau tidak gawat dan tidak darurat ya dok ya? Dari penilaian triase itulah mana dulu nih pasien-pasien yang harus ditangani ya dok ya. Dan yang kedua, jangan khawatir, tidak ada yang namanya diskriminasi membedakan antara pelayanan IGD dengan menggunakan BPJS Kesehatan ataupun dengan umum atau asuransi lain ya dok ya. Dan mungkin yang ketiga yang paling penting adalah jangan khawatir pula apabila tidak membawa kartu BPJS Kesehatan ya dok ya, karena dengan menunjukkan KTP saja atau hanya menyebutkan NIK itu bisa tetap dijaminkan ke program JKN dengan menggunakan BPJS Kesehatan ya dok ya. Ya betul. Gitu. Mungkin sekian ya dok ya, cerita-ceritanya. Terima kasih dok sudah memberikan gambaran ke kami, ke masyarakat juga gitu terkait bagaimana sih alur pelayanan pasien-pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit, khususnya pelayanan untuk di IGD ya, biar masyarakat juga lebih banyak lah ya informasinya. Tidak bingung lah ya. Betul, tidak bingung, tidak termakan oleh berita-berita ya dok ya, karena kan eranya sosmed ini kan banyak sekali lah informasi atau berita-berita yang menurut kami atau menurut rumah sakit pun dia misinformasi ya dok ya. Mungkin cukup sekian dokter. Terima kasih atas kehadirannya dok. Nah, Sobat JKN, cukup sekian materi podcast Ngojek episode hari ini terkait dengan layanan IGD di FKRTL, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Terima kasih banyak ya Dokter Ega. Sama-sama dok. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.